Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama dengan Pak Joko dan juga Pak Irwandi. Tadi sudah sempat disinggung juga apa yang menjadi kesulitan dari para pengusaha. Pak Irwandi, stimulus sudah banyak digelontorkan oleh pemerintah juga untuk dana PEN misalnya. Apakah ada yang lebih signifikan untuk membantu sektor pertambangan ini? Pemerintah tentunya sangat memperhatikan sektor ini. Dan pemerintah sudah mempunyai program, baik itu stimulus dalam bentuk kuasi fiskal maupun dalam bentuk kuasi non-fiskal. Kuasi fiskal, baik itu pengurangan pajak dan lain-lain, dan juga yang misalnya untuk domestic market obligation. Bagi mereka yang belum bisa memenuhi pada saat pandemi COVID-19 ini, itu diberikan keringanan. Tentunya kompensasi yang harus dibayar yang tidak terpenuhi tentunya bisa dipertimbangkan untuk tidak dibayar. Ya, tentunya hanya pada saat masa COVID ini di mana keadaan perusahaan memang sudah dalam keadaan yang sulit. Nah, kemudian juga ada tentunya namanya keringanan di dalam kuasi non fiskal bagi perusahaan-perusahaan yang mengupayakan dan mempunyai rencana di dalam meningkatkan nilai tambah yang akan mendapatkan pendapatan negara, maka akan diberikan kemudahan di dalam perizinan, kemudian waktu perizinan juga diperpanjang dan bisa diperpanjang sampai dengan akhir umur dari cadangan, akhir umur daripada tambang sampai mereka selesai. Nah, inilah beberapa kemudahan yang menjadi perhatian pemerintah di dalam menjamin kelangsungan berusaha dengan memberikan kepastian hukum dan kemudahan-kemudahan di dalam bidang fiskal maupun non-fiskal. Pak Irwandi, apakah ini sudah berjalan, sejak kapan berjalannya, dan apakah ini sudah sempat dibicarakan dengan juga pelaku usaha untuk ngajak ngobrol bareng atau bagaimana, Pak? Ya, memang kejadian ini mulai menjadi perhatian yang sangat serius, di mana akibat pandemi ini sudah mulai kelihatan kira-kira di bulan Mei Juni. Dan beberapa perusahaan sudah diberikan informasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, kemudian ada diskusi dengan asosiasi untuk masalah-masalah seperti ini. Jadi memang komunikasi ini terus jalan dan penerapannya diharapkan segera supaya tidak membuat investasi kita mandek. Oke, baik. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, ada beberapa hal tadi yang sempat disebutkan oleh pemerintah. Ada fiskal dan juga non-fiskal terkait stimulus. Apakah implementasinya sudah sangat dirasakan atau sudah dapat dirasakan oleh pelaku usaha saat ini? Sementara dari anggota kami masih dalam proses pengajuan. Tetapi yang stimulus fiskal, kami sudah pernah mencoba, yaitu memohon peninjauan kembali atas royalti, tidak dapat disetujui, dan mudah-mudahan ini diperhatikan kembali oleh regulator untuk mendapatkan keringanan-keringanan. Karena bagi perusahaan-perusahaan yang kelihatannya beruntung hari ini, karena dia sudah katakanlah diijon oleh bank-bank yang besar, sehingga penerimaannya tidak seperti harga yang tertera di luar. Dan ini diperlukan khusus bicara empat mata dengan Prof. Irwandi mengenai masalah ini, karena kalau kita lihat rencana kenaikan royalti dari mineral emas dan sebagainya, ini masih dalam pembicaraan dan mudah-mudahan menemukan titik terang. Kami menyadari bahwa pemerintah membutuhkan banyak dana dengan adanya COVID ini, tetapi di satu sisi kita mengharapkan adanya kebijakan yang bisa memberi kesempatan perusahaan juga untuk survive. Dan yang lain-lainnya DMO tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwandi, sudah ada yang mendapatkan untuk keringanan-keringanan ini. Tapi dari segi yang fiskal, baik pajak generasi 1, generasi 2, generasi 3 masih dirasakan perlu ditinjau kembali. Terima kasih.
Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Pak Irwandi terkait ini. Ada permintaan soal peninjauan kembali soal royalti. Apakah ini tidak bisa dilakukan atau bagaimana yang akan direncanakan ke depannya untuk plan A dan plan B-nya? Saya kira semuanya sudah dikomunikasikan. Pemerintah tentunya tidak ingin menang sendiri dan ada komunikasi di mana kalau harga emas naik, maka royalti ikut naik sesuai dengan proporsinya. Kemudian kalau harga emas turun, maka royalti juga akan turun sesuai dengan proporsinya. Demikian pula untuk batu bara. Jadi akan bukan memberikan sesuatu beban kepada perusahaan, tetapi memang hanya berbagi di dalam mendapatkan suatu keuntungan akibat kenaikan harga. Itu yang kami lakukan. Tetapi proses ini tentunya masih lama. Karena akan ada proses antara Kementerian SDM yang akan mengajukan kepada Departemen Keuangan. Karena ini adalah kewenangan dari Departemen Keuangan untuk bisa menentukan apakah usulan ini diterima atau tidak. Jadi masih memerlukan waktu untuk proses seperti ini. Tentunya semua keinginan-keinginan, kemudian masukan-masukan dari perusahaan maupun asosiasi sudah menjadi pertimbangan di Kementerian SDM ini. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kami, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.